Dia sama si Rosa kan, Wak, macam mana Wak? Gak enak kali suasana tapi udah ada perabotan gini. Iya Wak, udah dekat pula ini dari kosan. Malas lagi aku cari kos-kosan, gak apa-apa lah 6 bulan doang kok kita di sini gitu kan. Nah setelah menimbang-nimbang, mereka pun akhirnya sepakat untuk menyewa kos-kosan tersebut dan langsung tinggal di sana hari itu juga. Memang kebetulan waktu itu barang bawaan kami gak banyak, nah, makanya kami bisa langsung tempati kamar itu malam itu juga. Dah nih, Della sama Rosa bayar uang kos-kosan itu 1 bulan, tinggallah mereka langsung di kamar nomor 3 lantai 2 kamar kos-kosannya Bu Jum. Nah ketika tinggal di kosan itu, mereka sama sekali tidak mengalami satupun kejanggalan. Walaupun pertamanya pengap suram kayak gitu, tapi waktu kami tinggal enggak juga tuh, Nat, aman-aman aja semua ya. Tapi itu bulan pertama, Nat, ya. Pas memasuki bulan kedua, mulai lawak di situ terjadi gangguan-gangguan kecil yang secara perlahan-lahan menghantui mereka berdua. Nah jadi ceritanya nih Wak, pada suatu malam Della ini dikejutkan dengan suara perempuan yang menangis yang berasal dari luar jendela, lebih tepatnya dari arah gentengnya rumah Bu Jum. Kalian bayangin posisinya kayak gini. Bangunan kosan mereka kan 2 lantai nih. Mereka ada di lantai 2. Rumahnya Bu Jum kan di depan, tapi lantai 1 aja. Nah jendela kamar mereka kan di sini nih Wak. Jadi mereka bisa ngeliat gentengnya rumah Bu Jum yang ada di bawah nih. Terbayang sama kalian kan? Nah pada malam itu si Della ini dengar ada suara orang nangis dari arah jendela. Nanyalah Della sama Rosa, Wak, kok dengar tuh ada suara perempuan nangis katanya. Iya Wak, aku dengar, kata Rosa. Alah, kenapa ya Wak, siapa tuh? Aku takut katanya. Mendengar itu Rosa pun berusaha menenangkan. Nggak usah mikir macam-macam kau, mungkin anak-anak yang ngekos di bawah kali. Nah nggak lama setelah Rosa ngomong kayak gitu Wak, suara tangisan tadi diam nih, berhenti dia. Nah pas saja suara tangisan itu menghilang Wak, sekarang giliran Rosa pula yang dikejutkan dengan sebuah suara berisik yang terdengar seperti seseorang sedang menginjak seng. Krek, krek. Seng mana? Seng gentengnya rumah Bu Jum. Terdengar si Rosa. Balik Rosa yang lagi nanya ke si Della. Del, kok dengar itu Del? Suara apa itu Del? Iya Wak, aku dengar. Itu suara kucing lagi lari-lari atas genteng tuh. Nggak mungkin kalau kucing suaranya kayak gitu ngendap-ngendap Wak. Kucing bukannya dia berlari pun, kalau dia ngendap kan dia harusnya nggak sekencang ini suaranya. Kucing kan nggak begitu berat Wak. Paling kayak cuma suara ngegaru, ini tuh ngek gitu loh Wak. Nah pada saat itu Rosa nih langsung curiga bahwa ada maling nih yang sedang berusaha untuk masuk ke rumahnya Bu Jum melalui genteng rumahnya. Malam-malam ada orang naik genteng, apalagi kalau bukan buat maling kan Wak. Maling tuh Wak, kata si Rosa kan. Nah untuk membuktikan kecurigaannya, Rosa pun langsung beranjak dari duduknya dan langsung mengambil sebuah senter dari balik jendela kamarnya Rosa Wak. Rosa pun mengarahkanlah senternya ke arah gentengnya rumah Bu Jum. Dapat kok, nanti ku teriakin maling kok ya, kata si Jum. Kata si Jum pula, kata si Rosa. Nah pas lagi nyenter-nyenter gini Wak, tiba-tiba Rosa ngapain? Astagfirullahaladzim. Langsung ditutup tirainya kan. Apa tuh? Panik si Rosa Wak. Nah Della yang melihat perubahan temen ini langsung nanya lah kan, Ros kenapa kau? Kok tiba-tiba panik? Kenapa, ada maling betulan? Enggak ada apa-apa. Kenapa? Jangan bohong kok ya. Del, tadi kan Del, waktu aku nyenter gentengnya rumah Bu Jum tuh aku nengok ini Wak, benda gitu mirip kepala manusia Wak, tapi gosong, kata si Rosa. Hah? Serius kau? Kayaknya iya Del, tapi bisa jadi aku salah tengok juga. Soalnya aku kan baru kali ini nyenter gentengnya rumah Bu Jum kan. Siapa tahu itu aku tuh salah tengok aja. Sebenarnya apa aku tengoknya macam gitu. Udahlah, nggak usah lagi dipikirkan salah tengok tuh, aku tuh salah tengok tuh, udah tidur kita, kata si Rosa. Rosa berusaha tetap positive thinking di situ kan. Wah, mungkin aku salah tengok aja, gegara aku belum pernah nyenter gentengnya rumah ibu itu. Karena malam jadi bawaannya kayak gitulah bentuknya gitu kan. Nah, meskipun dilanda rasa takut yang luar biasa, Rosa berusaha untuk melupakan kejadian itu dan memutuskan untuk tidur balik mereka berdua. Dah, tidurlah, ya kan? Nah, singkat cerita, sejak kejadian malam itu mereka menjadi lebih sering lagi mendengar suara-suara aneh. Mulai dari suara benda jatuh ke lantai Nadia, suara pintu kamar kami terbuka, tertutup, tapi suaranya aja. Bahkan kami juga sering sekali mendengar suara perempuan yang menangis di atas genteng. Itu udah sering lah. Meskipun takut, mereka ini sepakat untuk mengabaikan hal itu karena menurut mereka semua gangguan itu ya masih bisa ditolerin lah, masih agak wajar lah, masih gangguan-gangguan kecil lah ya, namanya juga kos-kosan kan, pasti ada penunggunya. Selama mereka nggak nyakiti kami secara fisik ya udahlah, nggak apa-apa, pikir mereka kayak gitu. Bisa kalian berdua kayak gitu, aku kabur langsung, betul aja. Nah tapi ternyata dugaan kami salah besar, karena gangguan itu secara perlahan-lahan mulai naik
tingkat, Wak, dan menjadi gangguan yang lebih ekstrim